Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Minum kopi tak perlu gula. Kalau ngobrol soal karir, manisnya luar biasa. Selamat datang di Cangkir BKK Skadars, Bincang Karir Bursa Kerja Khusus SMK Darussalam Makassar. Tempatnya kita menyeduh ilmu, menyeruput inspirasi dan meneguk wawasan dari para narasumber yang luar biasa. Saya Budi Prahastyo, pembawa acara sekaligus Kepala BKK Skadars. Malam ini siap menemani Anda semua, pemirsa semua dalam perbincangan seru dan mendalam seputar bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri. Edisi kali ini istimewa karena tamu kita bukan orang sembarangan. Beliau adalah Dr. Samsi Alang, Magister Manajemen, pengantar kerja dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan yang siap membocorkan hal-hal penting seputar kerja di negeri orang. Kalau Jepang punya Sakura, Korea punya Oppa dan drama, tapi kita malam ini punya ilmu dan pakarnya. Kasih emot tepuk tangan dulu. Oh, mana emot tepuk tangan? Oh, ini. Yeay. Oke. Pak Samsi, apa kabar Pak Samsi? Baik, Alhamdulillah. 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 Suara saya jelas Pak Samsi ya? Ya, jelas, Pak. Ini acaranya kegiatan apa? Santai aja sambil ngopi dan sebagainya. Pak Samsi, eh, sebelum kita terlalu serius, yes, Pak. Sebelum kita terlalu serius, boleh dong diceritakan dulu bagaimana sebenarnya pekerjaan seorang pengantar kerja itu. Apakah mirip tukang pos masa kini yang mengantarkan bukan surat tapi mengantarkan masa depan? Kalau boleh tahu berapa orang Sulsel yang sudah difasilitasi di Snaker untuk bekerja di luar negeri? Di luar negeri, negara mana aja yang paling diminati? Silakan Pak Zamzi, waktu dan tempat. Ya, baik Pak Buri Prahastyo yang menjadi moderator malam ini sangat elegan sekali. Bahasanya bahasa bersahabat dan mengundang perhatian di generasi muda, saya rasa. Saya terkesima tadi dengan puisi-puisinya, pengantarnya, Alhamdulillah. Eh, ya memang fungsional pengantar kerja masih belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat Sulsel. Mungkin di seluruh Indonesia barangkali belum familiar nama jabatan ini dan memang belum dikenal oleh masyarakat banyak karena ya namanya saja fungsional pengantar kerja. Orang bingung ini. Ya apa itu fungsional pengantar kerja? Iya. Fungsional pengantar kerja melekat di Kementerian Ketenagakerjaan, kalau di provinsi melekat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, kalau di kabupaten kota melekat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, dan juga eh, melekat di Balai Besar Pelatihan Vokasi, ya, melekat juga di Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi pengantar kerja sebenarnya ada di mana-mana sepanjang instansi itu atau lembaga itu berkaitan dengan penempatan tenaga kerja atau ada keterkaitannya dengan ketenagakerjaan. Tugasnya eh, diatur di Kementerian PAN, Pemberdayaan Aparatur Negara, dan di Kementerian Ketenagakerjaan yang tugas utamanya eh, itu ada tiga sebenarnya yang paling pokok, tetapi tugas-tugas lainnya itu sangat banyak sekali. Tugas utamanya yang pertama adalah
informasi pasar kerja. Informasi pasar kerja ini merupakan tugas untuk menyebarluaskan informasi-informasi peluang kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan itu harus tersentuh ke semua lapisan masyarakat paling di bawah. Sehingga masyarakat tahu persis bahwa ada lapangan kerja terbuka di sektor ini di negara ini. Dan ini yang belum tersosialisasikan secara baik, dan alhamdulillah melalui Pak Puri ini dengan live streaming ini bisa lebih membantu untuk menyebarluaskan informasi-informasi ini. Dan berbagai permintaan di kabupaten kota kita selalu berusaha untuk memenuhi, dan untuk malam ini ya di di DKK Skadars melalui SMK Darussalam. Itu yang pertama, penyebarluasan informasi pasar kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi untuk malam ini kita fokus untuk ke luar negeri. Yang kedua, penyuluhan dan bimbingan jabatan. Ini juga penting, bahwa pengantar kerja bertugas dan berkewajiban untuk menyampaikan karakteristik informasi atau lapangan kerja yang terbuka, dan termasuk negara-negara tujuan. Itu perlu agar karakteristik dari pencari kerja dapat menyesuaikan. Kalau misalnya karakteristiknya untuk bekerja atau kemampuannya atau keterampilannya adalah sektor IT misalkan, maka dia harus mencari negara yang membuka lowongan kerja, dan ada dunia industri yang membuka lowongan kerja terkait dengan itu. Karena ini harus matching antara karakteristik yang dimiliki oleh pencari kerja dengan karakteristik yang yang ada di perusahaan yang membuka lowongan kerja. Dan biasanya ini yang menjadi masalah kalau pencari kerja menginginkan untuk bekerja di satu tempat, lalu kemudian karakteristik perusahaan dan negara itu tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh pencari kerja. Nah, pencari kerja atau pengantar kerja maksud saya itu harus memahamkan. Karena itu seorang pengantar kerja memang harus memiliki pengetahuan lebih luas tentang negara tujuan dan lowongan kerja yang terbuka di negara tujuan dan karakteristik kehidupan orang di negara tujuan, untuk kemudian kita sampaikan kepada pencari kerja agar dapat menyesuaikan karakteristik yang dimiliki, baik dari sisi bakat, minat, dan sikap perilaku. Ya, supaya nanti tidak ada kontra antara karakteristik atau minat bakat yang dimiliki dengan minat bakat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan itu dikatakan dalam ilmu pengantar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan. Tugas yang ketiga adalah perantaraan kerja atau layanan antar kerja. Jadi pengantar kerja ini bertugas atau berkewajiban untuk mengantarkan orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, dan ini merupakan tujuan utamanya. Bagaimana pencari kerja bisa bisa memberikan akses yang lebih luas kepada pencari kerja, dan bukan hanya memberikan akses, tetapi juga mengawal dan mendampingi. Persoalan-persoalan apa yang dihadapi, tugas pengantar kerja adalah merupakan solusi di dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh pencari kerja. Nah, kalau dikatakan mendapatkan pekerjaan itu adalah sebuah masa depan yang bagus, maka boleh dikatakan pengantar kerja ya memberikan masa depan yang cerah bagi pencari kerja. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan seorang pengantar kerja. Nah, ada pertanyaan menarik, apa sih peran pemerintah ya, atau sudah berapa banyak ini yang difasilitasi, karena tugasnya adalah memfasilitasi, memediasi, dan mengawal atau memberikan layanan antar kerja. Bagaimana ya? Saya coba dulu mengutip
dari pernyataan dan informasi yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang pada waktu itu ya dijabat oleh Beni Ramdhani. Beliau mengatakan bahwa apa namanya bahwa jumlah tenaga kerja yang ada di luar negeri, jumlah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, ya ini pernyataannya di tahun 2023 kalau tidak salah, pasnya itu 5 Agustus dan dimuat di apa namanya di media sosial termasuk di web-webnya BP2 ini bahwa jumlah tenaga kerja yang ada di luar negeri mencapai 4,7 juta jiwa dan menghasilkan devisa negara sebesar 159,6 triliun. Dia terbesar kedua setelah migas. Tetapi oleh World Bank, Bank Dunia mengatakan bahwa tenaga kerja yang ada di Indonesia, di luar negeri, tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu berkisar 9 juta. Berarti ada yang berangkat secara ilegal terdata di World Banking itu sekitar 4,3 juta. Nah, ini cukup besar ini. Dan warga sosial yang ada di luar negeri itu mencapai 74.000. 74.000 warga sosial yang diperkirakan atau yang terdata di BP2MI ada di luar negeri. Nah, cukup besar juga ini. Dan kebanyakan negara-negara yang menjadi tempat bekerja warga negara Indonesia ada di Cina, ada di Hong Kong, ada di Taiwan, terbesar di Jepang dan Korea, ada di Jerman, di Arab Saudi, dan beberapa negara lainnya termasuk Slovakia, Polandia, Australia. Walaupun negara-negara yang terakhir saya sebutkan tidak terlalu banyak, ya. Dan di tahun 2024, karena ini pertanyaannya sudah berapa ini pengantar kerja yang didampingi, itu perempatan Kuwait melalui Dwi Tunggal Jaya Abadi dan itu merupakan alumni dari LPK Ida Kursus sekitar 22 orang, 20 orang ke Kuwait, 2 orang ke Jepang, dan 20 orang ke Kuwait ini berangkat dengan bantuan dana talangan Bank Susselbar. Iya. Kemudian beberapa perusahaan yang kami dampingi seperti Timur Raya Jaya Lestari untuk Arab Saudi untuk penempatan tenaga medis, perawat dan bidang dengan tujuan Rumah Sakit Dr. Sulaiman Al-Habib, dan itu sudah ada ratusan kita mediasi dan kita dampingi untuk proses penempatan di Rumah Sakit Dr. Sulaiman Al-Habib. Yang kedua adalah Triagni Sentosa juga menempatkan di Arab Saudi, di Dubai, dan baru-baru ini saya telepon dengan salah satu stafnya, mereka menyampaikan bahwa kami lagi butuh untuk penempatan itu sekitar 100 sampai 200. Timur Raya Jalestari juga demikian akan membuka seleksi dalam waktu dekat. Untuk penempatan Korea kita percayakan ke 2 LPK, RA Hakwon dan INSE Korea dan Jepang. Kemudian untuk penempatan Jepang ada beberapa yang kita dampingi di dalam sosialisasi maupun dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk dalam penempatan salah satu atau beberapa di antaranya ada LPK, Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Rakyat yang disingkat LPK LPTR. Kemudian ada Macan Honggo, ada Yawate Edukasi Center. Nah, Yawate Edukasi Center ini sudah tidak asing barangkali untuk SMK Darussalam karena setiap saat ada di sana untuk melakukan perekrutan dan melakukan wawancara. Dan yang terakhir adalah Indo Global Duta Mandiri. Indo Global Duta Mandiri ini kemarin melatih sekitar 330 untuk di Sulsel dan kemudian ada 50 dari Sulsel, dari
Sulawesi Barat, dan infonya sudah menempatkan sekitar 40 orang untuk ke Jepang. Kalau LPPR itu beroperasi di tahun 2022 sampai 2023 sudah menempatkan 100 orang, dan kesemuanya ini merupakan upaya yang dilakukan pengantar kerja dalam melakukan pendampingan untuk penempatan ke negara Jepang, Kuwait, Arab Saudi, dan Korea. Dan baru-baru ini eh, kami dihubungi oleh salah satu perusahaan penggerak yang menempatkan ke Jerman, dan sedang dalam pelatihan sekarang ini 8 orang, dan akan membuka lagi kelas baru di bulan Agustus, dan pendaftarnya ada 2 orang. Dan ini yang menarik karena ya memiliki banyak keunggulan berdasarkan dengan cerita dari direktur cabang yang baru-baru ini selalu kami temani sosialisasi, dan kemarin atau 2 hari yang lalu kami sosialisasi di SMK Kehutanan. Saya kira gambaran tentang bagaimana peran pengantar kerja, kemudian sudah seberapa banyak pengantar kerja mediasi untuk penempatan, yang jelas kebutuhan-kebutuhan di luar negeri, khususnya di negara-negara potensial. Pertama di Jerman itu kebutuhannya 300 sampai 400 per tahun untuk sampai 10 tahun ke depan. Dengan semua jenis kompetensi, bisa juga dengan kompetensi yang berbeda dengan yang dimiliki dengan yang akan kita tempati bekerja, karena semuanya menurut informasinya bisa di awal unskill, tetapi ketika sudah melewati masa kontrak pertama, kita bisa menyesuaikan dengan skill yang kita miliki. Yang kedua, Jepang kebutuhannya di awal 2020 itu 340.145 dengan 14 kompetensi, dan baru-baru ini Direktur Pemagangan menginformasikan ketika beliau ada di balai balai apa namanya balai latihan kerja yang ada di Pangkep, itu menyampaikan di saat pembukaan job fair di sana, beliau menyampaikan kebutuhan di Jepang itu sekarang ini mencapai 820. Dan di Korea menurut kadis saya, sesuai dengan penyampaian dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, itu 5.000 tiap tahun dibutuhkan untuk Korea. Dan ini merupakan peluang besar bagi angkatan muda ini untuk mengisi lowongan yang sekarang sangat terbuka. Iya, saya kira itu Pak untuk yang pertama. Mungkin ada lagi yang akan didiskusikan. Ya, terima kasih banyak Pak Samsi. Ini tadi kan udah ada cerita Korea Selatan, Jerman, Jepang, Malaysia tadi dikit aja ya. Pak, eh, saya pengen tahu nih, tadi ada titipan pertanyaan dari teman-teman tuh. Bagaimana proses atau tahapan resmi yang harus dilalui oleh calon tenaga kerja untuk bisa bekerja di luar negeri? Eh, Menurut Pak Samsi ini, adakah tahapan yang sering diabaikan oleh para pencari kerja? Silakan Iya, Pak. ya. Baik Pak. Eh, Memang bekerja di luar negeri ini gampang-gampang susah, ya, gampang-gampang susah. Ya, sebenarnya tahapannya itu standar, cuma memang eh, kesiapan dari pencari kerja untuk berkarir ke luar negeri ini yang memang kita harus sosialisasikan, terus kita harus semangati, kita harus berikan ruang-ruang untuk bisa lebih apa namanya lebih punya animo, lebih punya perhatian untuk menjalani tahapan-tahapan itu. Yang paling pertama sebenarnya yang perlu untuk
dipersiapkan bagi pencari kerja kita untuk mengisi jabatan atau lowongan kerja di luar negeri. Yang pertama adalah bahasa negara tujuan. Ya, bahasa negara tujuan karena ini persyaratan mutlak. Hampir di setiap negara ya bisa menerima pencari kerja untuk masuk di negaranya kalau memahami bahasa negara yang akan dituju. Anggaplah misalnya kita mau ke Korea untuk berkarir, maka ujian yang paling pertama dihadapi adalah uji kemampuan berbahasa Korea. Sebagaimana orang Korea berbahasa Korea. Makanya ujiannya itu adalah KLPT namanya, Korean Language Proficiency Test. Tes kemampuan berbahasa Korea sebagaimana orang Korea berbahasa Korea. Begitu juga kalau misalnya kita ingin ke Jepang, maka persyaratan utamanya adalah kemampuan berbahasa Jepang sebagaimana orang Jepang berbahasa Jepang. Iya, KLPT namanya. Apa namanya? JLPT, Jepang Language Proficiency Test. Jerman pun juga demikian, mempersyaratkan bahasa Jerman untuk bisa berkarir di Jerman. Australia menggunakan standar bahasa IELTS, bahasa Inggris, dengan tingkat nilai rata-rata adalah 5. Kemudian di Eropa mungkin TOEFL ya, Test of English Foreign Language, tes kemampuan berbahasa Inggris, bagaimana orang Inggris berbahasa Inggris. Nah, ini yang sering menjadi kesulitan bagi pencari kerja kita dan sering sekali juga berkeinginan ada ke jalannya untuk bisa langsung berangkat tanpa menguasai bahasa negara tujuan. Tentu ini sama sekali tidak bisa. Kalau ada yang menawarkan untuk berangkat dengan proses cepat tanpa memahami negara tujuan, ya itu sudah indikasi bahwa ini adalah perdagangan orang atau ini adalah ilegal. Iya, dan harus diwaspadai kalau misalnya ada pengaruh-pengaruh seperti itu, ya. Dan bukan hanya sekedar mengusai, tetapi wawancara dan interview untuk masuk ke negara tujuan itu harus dilakukan oleh perusahaan yang akan menggunakan. Makanya kalau misalnya kita sudah kursus bahasa Jepang, tidak berarti bahwa kita langsung bisa berangkat. Itu akan diinterview oleh perusahaan yang nanti akan mempekerjakan kita. Termasuk kalau misalkan Korea tahapannya adalah mengikuti dulu EPS Topic, Employment Permit System Test of Proficiency in Korea. Kalau sudah lulus, baru diajukan ke Korea, HRD namanya, Menteri Tenaga Kerja Korea, namanya sending data, di mana sending data ini dilakukan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dulunya adalah BP2. Dan setelah sending data, maka Kementerian Tenaga Kerja Korea atau HRD Korea menyebarluaskan ke semua perusahaan-perusahaan yang ada di Korea. Dan kalau ada perusahaan yang menyetujui, maka keluar yang dikatakan sending SLC namanya, standar labor kontrak. Kalau bahasa kita adalah perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak ini dikirim ke yang bersangkutan yang punya sending data tadi ini yang lulus ujian kompetensi bahasa Korea. Kalau setuju dengan perusahaan itu, di mana di SLC itu sudah termuat kerja di mana, jam kerjanya, gajinya, lemburnya sudah termuat semua. Dan kalau sudah setuju baru tanda tangan kontrak. Kalau sudah tanda tangan kontrak itu akan diikutkan lagi pelatihan pra pemberangkatan, namanya pra eliminari. Dan setelah itu baru mengurus tiket dan setelah itu baru terbang. Dan itu adalah tahapan-tahapan untuk ke Korea karena setiap negara berbeda tahapannya, berbeda persyaratannya, berbeda aturannya. Ya, karenanya seorang pengantar kerja harus memang punya pemahaman yang sangat luas dan memahami setiap negara-negara tujuan kira-kira apa yang menjadi syarat untuk bekerja di sana. Nah, pencari kerja pun juga ya harus dipahamkan seperti ini. Makanya di pencari kerja kalau berkeinginan keluar negeri kita tanya dulu mau ke negara mana. Baru kita urai satu persatu tentang tahapan-tahapan.
Nah, pertanyaan selanjutnya, tahapan apa yang sering diabaikan? Oh, yang sering diabaikan adalah eh, apa namanya? Eh, tidak ada keinginan atau keinginannya lemah dan sangat terbatas untuk menguasai bahasa. Ketika dia masuk dalam lembaga pelatihan, sering sekali muncul rasa jenuh kemudian dan selalu berkeinginan kalau bisa saya berangkat saja Pak, walaupun tidak lulus. Nah ini yang tidak bisa. Yang kedua yang sering diabaikan uh, adalah syarat-syarat yang berkait dengan apa namanya potensi penyakit. Anak-anak di saat pelatihan mungkin sebelum masuk pelatihan eh, dinyatakan sehat, tetapi di dalam pelatihan sering tidak mampu mengontrol kesehatannya sehingga ketika medical check up saat mau berangkat di situ biasa terdeteksi terjangkit penyakit yang tidak dibolehkan masuk ke negara itu. Tapi yang paling membuat anak-anak kita gagal berangkat adalah dari sisi penyiapan biaya. Biaya untuk luar negeri memang sangat besar, akan tetapi potensi penghasilannya juga sangat besar. Jadi kalau misalnya kita mau investasi, ya memang di awal kita harus mempersiapkan biaya-biaya yang nanti pada saat eh, apa namanya kita sudah ada di luar negeri itu tingkat pengembaliannya akan lebih cepat dan tingkat untuk mendapatkan modal itu juga akan semakin tinggi. Ya, saya kira begitu kira-kira Pak gambarannya kalau misalnya proses tahapan-tahapan untuk masuk bekerja atau ke luar negeri berkarir dan ketika pada akhirnya ada panggilan untuk bekerja ke luar negeri, dia harus masuk di aplikasi siap kerja. Di aplikasi siap kerja ini untuk mengontrol segala dokumen-dokumen yang akan diinput di aplikasi untuk menjadi bahan acuan untuk selanjutnya bisa bekerja ke luar negeri. Karena di aplikasi inilah didapatkan rekomendasi untuk mengurus paspor, untuk di apa namanya untuk menjadi kontrol pemerintah bahwa anak ini memang ada dokumennya atau ada datanya untuk bekerja di negara ini dengan sektor ini dan lain sebagainya. Jadi tapi itu nanti di terakhir setelah lulus wawancara dan ada pemanggilan baru kita masuk di aplikasi siap kerja. Tetapi kita berharap semua pencari kerja sudah memiliki akun aplikasi siap kerja. Ya, nanti mungkin bisa dibahas atau ada session tersendiri nanti ini untuk kita bisa bahas bagaimana tahapan-tahapan untuk masuk di aplikasi siap kerja karena di sana juga ada banyak apa namanya jalur-jalur ada dikatakan eh, apalagi namanya career hub itu memberikan informasi peluang kerja yang begitu banyak, kita juga bisa mencari peluang kerja secara online dan melakukan pelamaran secara online. Ada juga dikatakan skill hub, kalau misalnya kita punya uh, apa namanya skill atau kita tidak punya skill bisa kita mengajukan untuk skilling dan apa namanya reskilling dan upskilling ya. Uh, Menterampilkan diri ada di sana teknik atau kursus untuk bagaimana kita punya skill, ingin mengembalikan skill yang pernah hilang, reskilling ada, kemudian ingin kita meng-up skill kita ada. Nah, itu di skill hub. Ada juga serti hub, kita ingin mensertifikasi skill kita, kompetensi kita masuk di situ dan ada bishub. Bishub itu untuk mencari atau untuk apa namanya ada kemampuan untuk membuka usaha atau ingin berusaha sendiri atau mendapatkan modal usaha kita masuk di Github. Nah, semuanya itu ada di aplikasi siap kerja dan ini yang juga harus disebarluaskan terkait dengan aplikasi ini karena ada banyak fasilitas yang disiapkan oleh negara pemerintah yang bisa didapatkan melalui aplikasi siap kerja. Saya kira itu, Pak.
Baik Pak Samsi, wah menarik ya. Jadi ada aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah rupanya ya. Teman-teman boleh kalau Yes, yes, ingin ya. bertanya boleh raise hand, boleh juga titip pertanyaan di kolom chat, dipersilahkan. Pak Samsi, banyak anak Ya, muda Pak. tertarik bekerja di luar negeri karena tergiur gaji gaji besar, ya kan? Eh, Sebenarnya apa tantangan besar yang sering mereka hadapi ketika berada di negara tujuan? Tapi terkait dengan itu, bagaimana Disnaker mendampingi atau menjamin perlindungan terhadap TKI atau TKW kita di luar negeri, terutama ya tadi itu yang berangkat melalui jalur resmi. Tolong Pak Samsi dikasih jelasan. Iya, yang pertama ya tantangan eh, yang dihadapi ketika sudah di negara tujuan, kira-kira begitu ya. Eh, dan kalau sudah di luar negeri, negara tujuan tantangannya seperti apa ya? Jadi begini, Pak. Tantangan sebenarnya yang paling mendasar bagi pencari kerja kita adalah masih kurangnya keberanian untuk berkarir ke luar negeri. Saya mengatakan begitu karena eh, melihat peluang yang begitu besar di luar negeri, tapi yang berminat boleh dikatakan masih dihitung jari. Padahal eh, ke luar negeri itu adalah berpotensi untuk kita berpenghasilan tinggi. Yang kedua, meningkatkan skill atau keterampilan yang kalau misalnya kita bekerja di dalam negeri tentu sangat berbeda untuk kalau kita bekerja ke luar negeri. Dan potensi penghasilannya juga seperti yang Bapak katakan, sangat besar. Anggaplah misalnya kalau kita berkarir di Jepang misalkan, eh, tidak perlu kita menjadi tenaga kerja, kita berangkat saja dengan melalui magang, itu sudah bergaji 17 sampai 20 juta. Dengan pekerjaannya yang sangat ringan dan tidak butuh banyak apa namanya tenaga, kemudian walaupun misalnya skill kita standar, kemudian terbatas atau ada batasan waktu kerja lewat dari batasan yang dipersyaratkan itu dihitung sebagai lembur dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan dan dibanding dengan Indonesia itu sangat berbeda jauh. Anggaplah misalnya kalau kita bekerja di Indonesia, kita butuh tenaga yang begitu banyak, waktu kerja lewat tidak dihitung sebagai lembur, pikiran yang begitu banyak kita keluarkan, tapi penghasilan yang sangat kecil. Kalau di luar negeri itu tenaga yang dikeluarkan ringan, waktu yang dipakai sudah terstandar, melewati dihitung lembur dengan gaji yang setinggi-tingginya. Ya. Kalau misalnya di Korea itu gajinya 25 sampai 35 juta. Ya, waktu kerja 40 jam dalam sepekan. Ya, kalau di Australia itu 15 juta per pekan karena kalau Australia itu penggajiannya itu di tiap akhir pekan. Itu gaji di awal ya, gaji di awal 7 juta berarti kalau sebulan 28 juta. Tetapi ada juga cerita bahwa terlalu kecil kalau 7 juta, itu 15 juta per pekan. Berarti kalau 15 juta per pekan dalam satu bulan perkiraan 60 juta. Luar biasa sekali. Cuma kalau misalnya Jerman sesuai dengan cerita yang karena ini baru cerita kita belum menempatkan karena baru masuk nanti baru 21 September perusahaan ini masuk di Makassar. Eh, Kalau misalnya di Jerman melalui pendidikan vokasi, kalau bahasa kita adalah magang, kalau Jepang istilahnya magang, kalau di Jerman itu namanya Ausbildung. Dalam penjelasan Ausbildung itu sama juga dengan magang, ya bukan magang atau pendidikan vokasi, Pak. Eh, itu gajinya 17 juta. Padahal hanya bekerja 3 hari, jadi pembagian termin waktunya itu 2 hari belajar teori, dari teori yang dipelajari dipraktekkan di dunia industri selama 3 hari dan 2 hari libur. Digaji 17 juta, Pak. Iya. Nah, ini berita-berita yang sangat menarik untuk disampaikan ke
generasi muda kita. Namun yang menjadi hambatan semangat anak-anak untuk berkarir ke luar negeri, ya, yang masih tergambar di kepalanya apakah dengan video-video atau YouTube yang beredar bahwa menjadi TKI itu adalah hal yang sangat eh, beresiko, misalkan, ya berbagai. Nah, itu yang mereka mungkin jadikan dasar dan menciutkan semangatnya untuk bekerja di luar. Padahal yang terjadi itu adalah orang-orang yang mungkin yang menjelaggunakan atau berangkat secara ilegal atau terpengaruh dengan calo-calo. Padahal kalau melalui pemerintah yang seperti itu akan terlindungi dan akan apa namanya secara ketat diawasi. Makanya kalau mau keluar negeri ya kita berharap melalui proses pemerintah, ya. Dan yang kedua, berdasarkan dengan apa yang saya dapat di lapangan, itu sangat terganjal di biaya selama proses dan masa pemberangkatan. Ini yang klasik sebenarnya. Saya juga sering memberikan pertimbangan-pertimbangan atau perbandingan-perbandingan. Saya hanya mengatakan bahwa ketika anak-anak mau masuk kuliah, orang tua seolah-olah tidak pernah merasa bahwa dia tidak punya uang. Bagaimanapun besarnya permintaan untuk bayaran uang pembangunan dan uang SPP dan lain sebagainya, orang tua tidak pernah merasa kekurangan atas biaya yang dikeluarkan untuk anak-anak yang akan kuliah, ya. Padahal kuliah 4 tahun itu atau 3 tahun sampai 4 tahun juga butuh biaya yang kalau dihitung secara total mungkin juga biayanya besar. Akan tetapi ketika kita berbicara untuk proses pemberangkatan ke luar negeri yang biayanya mungkin ya anggaplah mirip-mirip dengan biaya yang dikeluarkan untuk kuliah atau mungkin hanya lebih sedikit. Anggaplah misalnya kalau ke Jepang biaya pelatihan 10 sampai 15, dia berangkat misalnya 35 ya 45 juta. Dan itu ada apa namanya? Ada harapan setelah proses itu kita mendapatkan gaji. Sementara kalau kuliah ya kita belum ada garansi bahwa setelah mengeluarkan uang biaya kuliah, mendapatkan titel sarjana, ada yang menjanjikan kita bahwa kau akan bekerja di sini dan kau akan digaji sekian. Ya, itu yang eh, membuat apa namanya yang membuat bagi pencari kerja sulit untuk menembus masuk ke apa namanya ke dunia global karena perhitungannya itu sangat dianggap berat kalau misalnya ada biaya proses, ada biaya pendidikan, dan ada biaya berangkat. Ya dibanding dengan kuliah, dia tidak berhitung-hitung misalkan. Mulai dari anak sampai ke bapaknya. Dan ini yang kita harus coba poles terhadap generasi muda kita. Bahwa jangan kita menganggap biaya kuliah, biaya pelatihan, dan biaya berangkat itu sebagai pengeluaran. Tetapi itu adalah investasi. Ya itu adalah investasi. Kita hanya mengeluarkan satu investasi atau sekali mengeluarkan uang di saat proses berangkat, tetapi seterusnya kita akan berpenghasilan dan kita berpeluang untuk memiliki modal usaha ketika nanti selesai kontrak, ya. Saya kira gambarannya seperti itu, Pak, bahwa masalah yang terbesar adalah semangat, yang kedua ya dari sisi biaya, dan tentu ya banyak memang hal-hal yang lain, tetapi yang paling pokok adalah itu. Dan pengaruh-pengaruh YouTube atas perlakuan-perlakuan majikan yang sering muncul dan seolah-olah bahwa ya menjadi TKI itu image-nya sangat buruk. Iya, saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Samsi. Menarik sekali. Pak Samsi, ini terkait tadi kan bahwa jadi keberangkatan tenaga kerja atau keberangkatan alumni alumni SMK gitu kan ke keberangkatan tenaga kerja ke sana itu kan begitu kembali kan menghasilkan devisa gitu lah. Kemudian bahwa mereka di sana itu bekerja mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Nah, itu di kolom chat tuh ada dua pertanyaan terkait hal itu. Yang pertama, apakah artinya karena banyak sebenarnya yang berminat, yang menggembu-gembu, terutama dari
keluarga tidak mampu, Pak. Dari keluarga tidak mampu. Eh, apakah suara saya jelas? Tunggu sebentar. Oke. Dari keluarga Iya, tidak mampu. Nah, kenapa? Karena penghasilan yang didambakan itu memang gitu kan. Jadi kan memang menggiurkan itu penghasilan yang sehingga penghasilan yang besar itu memang sangat menarik calon-calon tenaga kerja dari kalangan eh, yang kurang mampu. Apakah ada bagaimana pemerintah mensikapi itu? Maksudnya apakah ada bantuan pembiayaan atau subsidi dari pemerintah? Itu hal yang pertama. Hal yang berikutnya adalah gaji yang luar biasa tersebut. Ya. Stigmanya eh, gajinya memang besar, tapi katanya pengeluarannya juga besar gitu loh. Nah itu hal yang mungkin eh, bisa juga dijelaskan oleh Pak Samsi. Jadi yang pertama terkait dari kalangan keluarga tidak mampu itu sebenarnya banyak yang sangat berminat untuk bekerja di luar negeri karena memang penghasilan yang besar di sana. Tetapi tidak menemukan solusi untuk itu. Apakah itu pemerintah punya solusinya? Apakah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Disnaker untuk hal itu? Dan yang kedua, gimana sih di sana, Pak? Kabarnya di sana memang gaji gede, tapi pengeluaran juga gimana gitu? Bisa dijelaskan, Pak Samsi? Silahkan. iya, baik Pak. Eh, Terkait dengan hambatan-hambatan biaya proses berangkat dan biaya pelatihan, ya saya pahami itu karena sejak awal kami sosialisasi saya mendapatkan banyak keluhan-keluhan baik dari eh, yang bersangkutan sendiri termasuk orang tua yang bersangkutan bahwa kami tidak bisa sama sekali untuk mengikuti program ini karena eh, terhambat dari sisi biaya dan hampir ya semua masyarakat mengeluhkan itu sehingga seolah-olah ini program bisa dijalani oleh teman-teman kita yang berkehidupan menengah ke atas. Eh, dengan apa namanya keluhan-keluhan itu saya mencoba untuk melakukan pertemuan atau mencarikan solusi bersama dengan pihak-pihak penggerak termasuk lembaga-lembaga pelatihan kerja yang menempatkan ke Jepang, ke Korea, kemudian ke Arab Saudi, kemudian ke Kuwait. Ya kalau Malaysia sih saya tidak terlalu serius untuk melakukan pendampingan karena saya menganggap bahwa Malaysia tingkat perlindungannya sangat sangat lemah yang mengkhawatirkan bagi kami menjadi sorotan. Iya, sehingga eh, kami mempercayakan penuh kepada perusahaan-perusahaan yang menangani penempatan ke Malaysia. Apalagi memang kita masih satu rumpun. Dari keluhan-keluhan itu kami mencoba untuk finance ini adalah lembaga yang bisa untuk memberikan dana pinjaman ya. Tadi baru saja saya baku ya dengan apa namanya salah satu finance Adira kalau tidak salah masuk. Saya katakan kalau misalnya ada teman kami atau ada pencari kerja yang berkeinginan bekerja ke luar negeri dan berkeinginan untuk meminjam eh, dana di Adira Finance, apakah memungkinkan? Jawabannya bisa saja Pak, dengan catatan bahwa harus ada BPKB mobil. Setelah itu juga yang susah, karena rata-rata ini yang akan berangkat ke luar negeri harus memiliki BPKB mobil. Yang kedua bisa katanya, tapi BPKB motor. Kalau BPKB motor itu tidak cukup untuk. Nah, ada beberapa finance yang sudah kita bekerja sama untuk bisa menelangi, akan tetapi akhir-akhir ini sedikit terputus, bahkan ya goncang
di akhir tahun 2024 kalau tidak salah, ada beberapa lembaga mengalami keguncangan dan tidak lagi memfasilitasi anak-anak kita untuk mendapatkan pinjaman di finance karena anak-anak kita yang sudah dibiayai oleh finance itu tidak merealisasikan komitmen dari awal, tersendat-sendat pembayaran dan bahkan ada yang tidak membayar sama sekali, yang menyebabkan pemilik LPK terbang langsung ke negara tujuan untuk menagih. Ya, ada beberapa yang memutuskan dari awal kita komitmen bahwa ada biaya talangan, tetapi setelah berjalan dan ada beberapa yang tidak komitmen mengembalikan uang, akhirnya diputus dan kami dianggap pembohong bahwa dulu di saat sosialisasi ya ada dana talangan. Nah, sekarang ini saat kita mau berangkat, ya katanya tidak bisa, tidak ada lagi. Ya tidak ada lagi karena habis dipinjamkan ke temannya yang sebelumnya, tidak kembali-kembali. Itu juga jadi persoalan buat kami. Nah, eh, tapi itu masa lalu ya, masa lalu. Nah, sekarang ini terkait dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh teman-teman kita, masih kita ada jalur di aturan kita bahwa ada beberapa perbankan yang dititipi uang untuk teman-teman kita yang akan berkarir ke luar negeri. Bisa melalui Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, kemudian Bank Mandiri. Ya, jadi ada 3 bank yang menyiapkan dana talangan, ya dana pinjaman bagi teman-teman yang akan bekerja ke luar negeri. Dan terakhir kami kemarin ke Bansus Selbar ketemu dengan Bu Uma, direktur yang menangani retail atau perkreditan dengan pengembalian lunak dan itu sudah berjalan. Teman-teman yang mau ke Jepang melalui LPK yang ada di Makassar, ada salah satu sudah memfasilitasi alumni LPK-nya untuk ditempatkan di Jepang melalui pembiayaan dari Bansus Selbat. Dan sebelumnya untuk penempatan Kuwait melalui LPK IDA kursus itu juga kami fasilitasi untuk mendapatkan biaya proses pemberangkatan di Bansus Selbar. Dan ketika kami bertemu dengan direkturnya juga masih ingat bahwa itu yang berangkat ke Kuwait lancar-lancar pengembalian dananya. Nah, kecuali yang ke Jepang katanya ada beberapa yang tidak apa namanya yang tersendat-sendat bahkan tidak lagi mengembalikan dana-dana setiap bulannya dan yang menanggung itu adalah LPK-nya. Jadi dana tersedia kalau misalkan sudah turun perjanjian kontraknya. Nah, anggaplah misalnya kalau pegawai negeri SK-nya, nah perjanjian kontrak ini yang menjadi jaminan karena di situ sudah tercantum gajinya. Pihak perbankan tidak ragu untuk meminjamkan karena memang di situ sudah ada gajinya yang tertera bahwa 17 juta, 18 juta, 20 juta. Cuma persoalannya tidak ada istilah auto debit. Beda kalau misalnya pegawai negeri meminjam uang, nah itu auto debit. Maksudnya sudah langsung dipotong dari gajinya. Kalau misalnya orang bekerja di luar negeri, tidak boleh aturan kita dan aturan di negara tujuan juga tidak dibolehkan sama sekali untuk dipotong secara langsung. Jadi harus masuk semua dulu ke rekening yang bersangkutan. Nanti yang bersangkutan punya kesadaran sendiri untuk mencicil sesuai dengan perjanjian awal, ya. Jadi itu awalnya itu ya, bahwa terbentur di dana pemberangkatan dan kami bisa mencarikan solusi sehingga pada tahun 2022, 2021, 2022, 2023, 2024 banyak kita bantu untuk proses berangkat. Ada banyak keluarga saya termasuk kemenakan langsung, anak sepupu dan lain sebagainya itu berangkat dengan menggunakan dana talangan. Iya. Tapi biaya proses pendidikan masih ditanggung yang bersangkutan. Tetapi di tahun 2000 akhir 2023 kami lagi mendapatkan laporan bahwa jangankan biaya pendidikan apa namanya biaya berangkat, biaya pendidikan pun juga kami tidak punya. Lain lagi, jadi awalnya mengeluh bahwa
kami bisa membiayai biaya pendidikan, tetapi biaya berangkat kami tidak mampu. Nah, setelah kami carikan solusi biaya berangkat, kita carikan finance, kita carikan cara agar bisa tertutupi, tetapi di akhir 2023 masuk lagi laporan bahwa biaya pendidikan pun kami tidak mampu. Jadi kami dengan tim yang ada di Jakarta berkoordinasi, berkomunikasi, mencoba untuk mencarikan solusi, dan oleh teman di Kementerian Ketenagakerjaan berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan karena dana ini tidak bisa dititip di Kementerian Ketenagakerjaan karena punya keterbatasan. Beda dengan Kementerian Pendidikan, ada 20% memang mandatori 20%. Sehingga anggaran itu melalui Kementerian Pendidikan untuk biaya penyiapan untuk bekerja ke luar negeri, ya. Nah, di Sulsel paling besar anggaran itu. Kalau tidak salah, pertama adalah 45 sekolah, kemudian berikutnya di tahap kedua ditambah 9 menjadi 54. SMK Darussalam belum dapat. Yang dapat itu SMK Tekno, kemudian SMK 1 Makassar, SMK 6, SMK 9, SMK 10, ya. Untuk Makassar, untuk Sidrap SMK 3 kalau tidak salah, dan SMK 5, Pindra SMK 3 dan SMK 8. Ada 45 sekolah di awal, kemudian 9 SMK, berarti totalnya 54. Berarti 540 orang mendapatkan bantuan subsidi untuk biaya pelatihan. Ya. Sebenarnya kita masih ingin memprogramkan untuk tahun ini, tapi karena ada efisiensi, dipangkas semua, akhirnya tidak ada lagi untuk tahun ini. Itu upaya-upaya kita untuk membantu teman-teman yang memang kesulitan di pembiayaan. Tapi maksud saya begini, saya coba untuk memberikan motivasi ke teman-teman dengan banyak cerita bahwa sebenarnya semangat itu tidak berarti dihalangi oleh biaya. Ada banyak yang saya coba fasilitasi karena dia mengatakan kami tidak punya uang. Saya tanya, ada semangatmu, motivasi dan ini, dan saya bilang kalau itu ada, Allah itu memberikan jalan keluar di setiap persoalan. Yang penting Anda yakin. Jadi banyak cerita. Saya coba angkat satu cerita, ya. Ada kakak senior saya di UNEM, namanya Caco Hasan. Caco Hasan ini mempekerjakan pengasuh bayi dari seorang sarjana dari UNEM. Dia telepon saya bahwa ini saya lihat postingan-postingannya bisa merangkatkan ke luar negeri. Ada ini saya punya pengasuh bayi, ini sarjana dari UNEM. Malu kita, sudah kuliah tinggi-tinggi, pada akhirnya jatuh sebagai pengasuh bayi. Saya bilang, coba kasih bicara saya. Saya tanya, betul kamu mau ke luar negeri? Saya, betul Pak. Serius? Serius. Saya panggil ke tempat saya, kok ke klinik saya, kita ketemu di situ. Saya tanya baik-baik, bagaimana ada orang tuamu? Apa kerjanya? Orang tuanya ternyata penggarap sawah. Dan sawah yang digarap adalah sawahnya orang. Saya bilang bisa datangkan ke sini untuk ketemu saya. Dan anak ini serius, dia panggil. Orang tuanya datang ketemu saya bilang, bagaimana Pak, anak ini mau keluar negeri. Apa ada dukungan? Saya tidak tanya, apakah Bapak ada uang? Tapi saya tanya, apa ada dukungan? Nah, saya dukung sepenuhnya Pak, tapi saya kasihan orang tidak mampu. Saya bilang, kita percaya sama Allah? Percaya. Percaya terhadap semua masalah ada solusinya dan akan diberikan bantuan, tidak percaya. Akhirnya anak ini kita dorong. Kebetulan itu yang ditempati mengatakan ke saya bahwa untuk biaya pemeriksaan kesehatannya saya yang tanggung Pak. Kemudian saya berbicara untuk biaya pelatihannya selama pelatihan, untuk biaya makannya saya yang tanggung. Kemudian orang tuanya, saya tidak tahu bagaimana caranya berusaha, semua kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Dan anak ini ternyata
Tidak cukup 1 bulan pelatihan, diikutkan wawancara, dan lulus di perusahaan terbaik dengan gaji tertinggi. Ya, 2 bulan yang lalu ditelepon saya, Pak, minta nomor rekeningnya. Luar biasa sekali. Dia mungkin ingin berbalas jasa, sehingga tidak berapa lama kemudian, bertambah rekening saya, betul. Jadi, kalau saya bisa memotivasinya, kalau ada semangat, ya, sama juga ketika kita kuliah, Pak. Kita selalu merasa kekurangan, apalagi dipakai besok ini untuk membayar. Kita mau makan ini tidak. Kita kan dari kampung masuk ke kota kan mengalami hal yang sama. Tapi tidak pernah juga ada masalah. Ada saja jalan keluarnya. Nah, kalau ini menjadi apa namanya menjadi satu pegangan buat teman-teman yang berkeinginan berkarir luar negeri, saya pikir ya itu akan terselesaikan secara baik-baik saja ya. Pertanyaannya, apakah motivasi kita ada, apakah semangat kita ada, atau apakah memang kita percaya sama Allah bahwa semua permasalahan ada jalan keluar, ya. Nah, kalau itu misalnya ada, jalan saja, ya. Di samping memang tetap kita berusaha. Dan saya sampaikan ke teman-teman, kalau sudah turun perjanjian kontrak, jadi kalau bisa jalani saja pelatihan, ikuti interview, dan kalau sudah turun itu perjanjian kerja dengan gaji misalnya 20 juta per bulan, tidak ada lagi orang yang tidak pinjamkan uang kalau kita katakan saya mau berangkat bekerja ke Jepang. Minta tolong dulu pinjam uangnya misalnya 10 juta, 20 juta, dan nanti saya, jadi ada lagi cerita begini. Banyak cerita menarik terkait dengan sepanjang orang itu bersemangat ya. Jadi seorang anak yang sudah dipanggil bekerja di Jepang, sudah dilewati tahapan-tahapan, dan ketika besoknya dia akan berangkat, orang tuanya sakit dan dikasih masuk di rumah sakit, dan di rumah sakit divonis bahwa tinggal 1 minggu ini hidup ini bapakmu ini. Anaknya mengatakan, Bapak kalau begitu saya batalkan berangkat. Saya ingin mendampingi Bapak berbakti di akhir-akhir hidupnya. Apa dikatakan orang tuanya? Kamu tinggal menemani saya, tidak mampu untuk menolong jiwa saya kalau memang dia sudah mau pergi. Silakan berangkat. Anak ini berangkat sampai di sana, kemudian membuat arisan, dan dia yang paling pertama menerima arisan. Kalau tidak salah diterima 300 juta. 300 juta ini dikirimkan ke orang tuanya pasang cincin di jantung dan hidup sampai sekarang. Ketika pulang anaknya lepas kontrak, dia mengatakan, apa saya bilang? Kalau kamu tinggal, mungkin juga tidak bisa saya ada sampai sekarang tapi dengan kamu berangkat, kami tertolong dengan ya apa yang diupayakan di sana. Sangat banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Jadi kalau misalnya memang semangat itu ada, maka dan memang motivasi kita ada, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk sampai di negara tujuan sepanjang itu memang menjadi ya cita-cita kita. Ya saya kira itu Pak. Dan apalagi tadi itu ya, masih ada yang tertinggal tadi? Ya, biaya hidup mungkin. Biaya hidup, ya untuk diingatkan. Jadi begini, eh, biaya hidup sangat tergantung dari gaya hidup. Artinya kita bagaimanapun banyaknya uang, kalau kita sudah larut dengan gaya hidup, pastilah kita tidak pernah merasa berkecukupan. Anggaplah misalnya di Jepang memang biaya hidup tinggi, tetapi di Jepang kan misalnya kalau kita bekerja di sana kan disiapkan asrama, ya makan di saat bekerja ditanggung, terus ya boleh dikatakan dari sekian banyak yang saya kirim dan sekian kali saya menghubungi dengan orang tuanya, keluarganya, apa yang menjadi masalah di sana? Semua mengatakan tidak ada. Ada keluhan dan berkeinginan pindah ke perusahaan, kan itu menjadi tanggung jawab saya atau tanggung jawab LPK. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan dari anak-anak kita yang kita kirim, itu berkewenangan dan bisa untuk mengajukan saya ingin pindah perusahaan, dan yang memberangkatkan itu berkewajiban untuk mencarikan perusahaan sesuai dengan kalau misalnya memang terganggu. Nah, yang kedua, sering sekali orang tuanya saya telepon,
kira-kira kalau misalnya apa namanya setiap bulan itu berapa dia kirim. Ada namanya Aisyah yang ada di Pelopo, itu mengirim tiap bulan 20 juta. Kalau misalnya dikaitkan dengan biaya hidup, kenapa dia bisa mengirim 20 juta? Dan itu dia tarik lagi kemenakannya, dia eh, kirimkan lagi saya kemenakannya, tolong Pak ini dikawal lagi sampai berangkat. Baru-baru ini lagi saya dari Lu Utara, sosialisasi, Kabit penempatan Lu Utara juga menyampaikan lagi bahwa ada lagi nih keluarganya mau pergi Pak. Dan kalau misalnya itu yang menjadi apa namanya menjadi kekacauan pikiran kita tentang biaya hidup, loh kenapa ini dia panggil lagi keluarganya, dia panggil lagi keluarganya, orang tuanya nelpon ke saya 20 juta dikirim tiap bulan. Nah, saya lagi ada teman di SMK Pembangunan yang sekarang namanya SMK Liman di Mentahap, perempuan anaknya juga menceritakan hal yang sama bahwa dia kirim 20 juta tiap bulan. Dan dia kirim lagi ke orang tuanya. Dan orang tuanya mengatakan tidak usah karena saya juga ada pegawai negeri, dia bilang itu untuk bapak. Dan informasinya ya ternyata dia di apa namanya di center-center sama pemilik perusahaan yang ada di Jepang. Nah di Jerman misalnya, di Korea lebih-lebih lagi, di Korea kedengaran suara saya? Halo, Ya, jelas, kedengaran Pak. Pak? Oke. Ya, di Korea itu biaya apa namanya? Kalau kita misalnya selesai kontrak, uang sakunya itu kan 450 juta. Jadi tanpa menabung pun, kalau misalnya kita mau pakai poya-poya yang gaji, kalau Korea kan gajinya 25 sampai 35, beda dengan Jepang kan. Kita pakai berpoya-poya pun pulang sudah ada 450 juta, ya. Kalau misalkan kita ingin kaitkan bahwa biaya hidup tinggi, ya ada juga kemenakan saya memang menurut orang tuanya yang ada di Kalimantan sedikit sekali dia kirim, tapi ada dia kirim tiap bulan. Saya tanya kenapa sedikit sekali, dia bilang aduh bergaya sekali. Ada pembagian kendaraan di perusahaan, beli lagi kendaraan coba. Ya baru-baru sampai HP-nya berganti tiap bulan. Kalau ada lagi produk baru beli lagi. Ya kalau seperti itu kita pasti memang mengatakan bahwa biaya hidup tinggi. Nah, di Jerman misalnya, di Jerman gaji 17 juta boleh dikatakan asrama sudah disiapkan ditanggung, kemudian biaya makan di saat bekerja ditanggung, berarti yang dibayar sekali makan dalam sehari semalam, biaya listrik, dan biaya air. Yang lainnya boleh dikatakan tidak ada. Kalaupun ada pengeluaran, berarti sudah terkait dengan gaya hidup itu. Ya. Dan ya seperti itu gambarannya kalau keluar negeri. Dan rata-rata anaknya teman saya yang rektor di Institut Bisnis Kurnia Sandi kalau tidak salah. Kurnia Jaya di Palopo, anaknya ditempatkan di Australia, gajinya 60 juta. Ketika dia tidak mampu bayar cicilan, ditelepon ke anaknya, minta tolong bantuan, tidak pernah katanya berpikir, berapa saja saya minta, dia langsung transfer. Kalau begitu, berarti ya tidak jadi masalah ini biaya hidup di sana. Artinya ya eh, bisa diimbangi biaya hidup dengan penghasilan yang kita dapatkan. Jadi kalau ceritanya memang orang ya biaya hidup tinggi, ya pastilah orang tidak ada lagi ingin bekerja ke luar negeri. Tetapi dari fakta yang kami dapatkan, harus hasil komunikasi saya dengan anak-anak kita yang sudah kita kirim. Jadi saya aktif Pak, eh, pemirsa semua, saya aktif menghubungi yang anak kami yang sudah kami kirim di sana. Ya walaupun mungkin ya dari pihak keluarganya ragu-ragu juga, jangan sampai kalau dia menelpon minta uang karena dia memediasi untuk berangkat ya. Jadi ada anaknya teman di SMK 8. Nggak apa-apa cerita-cerita. Nggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Iya, Boleh, Pak. Silakan, dari SMK silakan. 8. Ini akan menginspirasi kan. Iya, anaknya teman kita dari SMK 8. Pas pensiun, anaknya dia titip untuk berangkat ke Jepang. Cuma saya agak lupa namanya, karena begitu banyaknya ini anak-anak ini yang eh, melaporkan cerita-cerita menariknya. Jadi ketika sampai di Jepang, itu dia kirimkan uang untuk orang tuanya. Tidak berapa lama kemudian, dia kirimkan uang lagi bahwa ini adalah untuk anak-anak apa untuk adik-adik saya biaya sekolahnya kemudian biaya-biayanya tidak berapa lama kemudian dia minta
dia kirim lagi ke orang tuanya untuk mentraktir sama sepupunya. Ya, berapa lagi kemudian dia kirim lagi untuk mentraktir semua teman-temannya. Tidak berapa lama lagi dia kirim uang untuk membayar utang teman-temannya. Coba. Lalu kemudian ibunya menelpon ke saya, Pak, terlalu boros ini saya punya anak. Bagaimana caranya menasihati ini? Saya bilang saya tidak ada kewenangan untuk menasihati karena itu penghasilannya sendiri. Kalau misalnya saya nasihati saya bisa dibaleki. Untuk apa juga Bapak campuri penghasilan saya kan? Nah, akhirnya saya kasih tahu ibunya bahwa tujuan pemerintah mendorong uh, untuk bekerja ke luar negeri adalah untuk investasi dan untuk mendapatkan modal agar bisa nanti membuka usaha ketika dia selesai kontrak. Ibunya menelpon ke anaknya mengatakan, tidak usah ragu, Mak. Saya bekerja di perusahaan yang memproduksi uang. Berarti penghasilannya sangat luar biasa. Mungkin di luar dari apa yang kita dengar selama ini, karena ya sepertinya dianggap biasa itu mengeluarkan uang. Ya, dan memang anak-anak kita ya bervariasi ya, berbeda-beda di tempat kerjanya. Mungkin ya ada yang memang mendapatkan perusahaan yang ya gajinya melebihi dari standar-standar yang biasa kita sosialisasikan. Ya, saya kira itu Pak untuk ini Pak terkait dengan biaya hidup di sana. Ya, karena potong rambut di sana itu juga cukup tinggi, makanya anak-anak kita di sana gondrong-gondrong. Dan mereka Betul. Ya, ya, terus. dulur ya habislah uang. Ya saya kira itu Pak. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Samsi informasinya. Insya Allah sangat berguna. Pak Samsi, ini beberapa pertanyaan terakhir lah. Apa harapan Pak Samsi terhadap peran BKK seperti BKK Skadars ya, ke depan dalam menyongsong tantangan global? Eh, Seberapa penting sih peran bursa kerja khusus yang kami jalankan di Skadars ini dalam menyiapkan lulusan untuk peluang kerja internasional itu? Iya, sebenarnya BKK ini bagi saya Pak, secara pribadi, tentu juga teman-teman saya seperti apa yang kami rasakan. Kita sangat bersyukur dengan adanya BKK yang ada di sekolah. Itu artinya eh, kan BKK ini merupakan memiliki tugas pokok seperti halnya tugas pokok yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Kalau misalkan tugas kami adalah mendampingi pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan, maka di BKK, ya BKK yang dibentuk ini memiliki tugas yang sama, tetapi ya itu khusus untuk alumni, makanya dikatakan bursa kerja. Bursa kerja kan artinya tempat mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja, ya kan begitu bahasa letterletnya itu. Artinya BKK ini mempunyai tugas pokok bagaimana alumninya bisa mendapatkan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karenanya BKK harus banyak mendapatkan informasi lowongan kerja dari berbagai dunia industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena BKK ini punya peran penting untuk bagaimana bisa menyalurkan alumninya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Makanya SMK dikatakan berhasil kalau BKK-nya berhasil. Karena sekarang indikator keberhasilan SMK bukan lagi seberapa banyak yang ditamatkan, tetapi seberapa banyak yang bekerja setelah tamat. Kata kuncinya itu. Kalau BKK-nya menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu untuk menyalurkan alumninya untuk bisa berkarir baik di dalam negeri khususnya atau secara umum di luar negeri, maka BKK ini menjadi
indikator untuk keberhasilan sebuah sekolah. Karena itu BKK tidak bisa dianggap apa namanya nih, dianggap remeh di sebuah institusi karena BKK ini mempunyai legalitas untuk bisa menempatkan alumninya sebagaimana lembaga-lembaga yang diakui oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk legalitas untuk menempatkan. Misalnya begini, Pak. P3MI diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Itu merupakan lembaga penempatan yang diwajibkan oleh internasional lembaga dunia internasional, lembaga ketenagakerjaan internasional ILO, organisasi perburuan internasional. Jadi begini, lembaga tenaga kerja internasional dalam konvensi ILO, dia mengatakan begini, setiap negara wajib membentuk lembaga pelayanan penempatan, ya, employment permit system atau lembaga EPS, employment permit system, lembaga pelayanan penempatan. Untuk layanan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur Undang-Undang 18 tahun 2017 yang berkekuatan hukum. Yang kedua, lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri, lembaga penempatan tenaga kerja swasta namanya, Pak. Itu lembaga berbadan hukum untuk penempatan tenaga kerja dalam negeri. Yang ketiga, BKK. BKK ini selevel dengan lembaga penempatan tenaga kerja ke luar negeri, lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri, dan lembaga penempatan bagi alumni setiap tingkatan sekolah menengah dan sekolah tinggi. Jadi tingkatannya sama ini, Pak. Makanya BKK secara dari aturan pemerintah secara sah bisa menempatkan alumninya untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Tapi alumninya, Pak, dan tidak dibolehkan untuk penempatan luar negeri. Bagaimana cara bisa menempatkan luar negeri? Membuat MOU. Makanya BKK ini harus banyak membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan yang membuka kesempatan kerja karena tidak bisa menempatkan alumninya ke luar negeri. Untuk menempatkan alumninya ke luar negeri harus membuat MOU dengan pengerah tenaga kerja. Makanya kami selalu berusaha untuk mempertemukan antara pengerah tenaga kerja dan perusahaan-perusahaan yang menempatkan ke luar negeri untuk BK-BKK yang ada di SMK agar bisa nanti memiliki sinergitas. Karena bagaimanapun untuk menghidupkan BKK ya harus banyak mendapatkan informasi lowongan kerja karena nilai jualnya BKK terhadap alumni ya adalah informasi lowongan kerja, Pak. Kalau BKK-nya tidak mampu untuk mensuplai informasi lowongan kerja terhadap alumninya, biasanya alumninya tidak terlalu bersemangat mendatangi BKK. Tetapi kalau BKK-nya banyak informasi kesempatan kerja, disitulah alumni selalu berusaha untuk mendekat di BKK karena di sana bisa mendapatkan banyak kesempatan mendapatkan informasi. Dan kita berharap BKK juga memiliki tugas yang sama dengan kami mendampingi alumninya dan mengawal alumninya untuk bisa bekerja di dalam negeri dan luar negeri. Dan kalau saya sih lebih mengarah ke penempatan luar negeri. Iya, saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Samsi. Mudah-mudahan suara saya masih cukup jelas. Teman-teman yang ingin bertanya sekali lagi boleh di kolom chat ya. Boleh juga langsung raise hand. Ini adalah mungkin sesi penutup lah ini saat ini. Pak Samsi, misalnya Pak Samsi diberikan kesempatan jadi duta kerja luar negeri selama sehari aja. Negara mana yang ingin Bapak kunjungi duluan dan kenapa?
Iya, semuanya saya berkeinginan untuk mengunjungi semua eh, negara-negara yang ya banyak menempatkan ya pekerja migran Indonesia. Tetapi kalau misalnya disuruh memilih satu, saya memilih Jepang, Pak. Kenapa saya memilih Jepang? Di sanalah menurut data kami yang paling banyak saya mediasi untuk penempatan itu. Dan seperti kita pahami bersama bahwa Jepang 50 tahun lebih maju dengan negara Indonesia. Kalau mau melihat katanya Jepang apa Indonesia bagaimana 50 tahun ke depan ya ke Jepang sekarang. Ya, ke Jepang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kami ingin melihat PNI-PNI yang sudah bekerja di sana. Ingin bertemu langsung, eh, berdiskusi bagaimana perasaannya, kemudian apa progresnya ke depan. Walaupun mungkin eh, lewat telepon sudah kami banyak mendapatkan informasi, ada banyak yang sudah lepas kontrak ingin memperpanjang. Berarti mereka merasakan kenyamanan dalam bekerja. Dan memang pada faktanya bahwa ternyata Jepang eh, adalah negara yang negara industri yang memang bertebaran di mana-mana perusahaan-perusahaannya. Dan kita juga mendengarkan banyak informasi bahwa teknologi-teknologinya sangat bagus. Ada kereta api di bawah tanah, di bawah laut. Ya mungkin itu yang membuat kita untuk bersemangat. Kalaupun misalnya dikasih kesempatan sehari, ya kita ingin ke sana lah. Ya, sekira begitu, Pak. Oke, Jepang ya. Ya, Katanya Jepang memang luar biasa. Apa budayanya mereka pelihara sedemikian rupa, apa keren lah teknologinya. Kemudian kabarnya juga mereka akan kekurangan penduduk, Pak. Kekurangan oh penduduk iya, dan butuh banyak lelaki. Pak Samsi, iya kalau Bu Kak, Menteri, eh, gimana gimana? iya Bu Gimana? Menteri Tenaga Kerja di periodenya Bu Ida, dia menggambarkan bahwa memang di beberapa negara di luar negeri mengalami aging population namanya Pak, aging population. Jadi termasuk Jerman dan beberapa negara di Eropa, khususnya Jepang, itu mengalami krisis tenaga kerja produktif. Yang berbeda dengan Indonesia, itu supply apa over surplus ya surplus tenaga kerja produktif. Begitu banyak tenaga kerja produktif yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Sementara di Jepang itu krisis sekali, Pak. Karena ada satu masa di mana di tahun 60-an dan tahun 70-an generasi mudanya tidak ada yang mau menikah. Kalaupun ada menikah, tidak ada mau punya anak. Sehingga menyebabkan generasinya terputus dan dampaknya sekarang ini. Ada beberapa perusahaan yang tutup bukan karena kehabisan modal, tetapi karena tidak ada lagi tenaga kerjanya, Pak. Bayangkan saja kalau sekarang ini kebutuhannya 820.000, Pak. Sementara penganggur kita yang ada di Sulsel cuma 200-an, Pak. Kalau semua penganggur ini berkeinginan untuk berkarir di luar negeri, selesai sudah, Pak. Habis kita punya penganggur. Iya. Baru satu negara, Pak. Ya, Jepang. Nah, bagaimana dengan Jerman? Jerman juga mengalami, Pak, krisis tenaga kerja produktif. Aging population juga. Korea. Ya, gambarannya kan Jerman ya butuh 300 sampai 400, Pak. 400.000, Pak. Tenaga kerja setiap tahun. Iya. Luar biasa. Itu Cuma Iya. itulah tiga yang orang Pak. maksudnya apa bonus demografi ya. Bonus demografi nanti kita Iya. di 2045 mudah-mudahan bisa menjawab itu apa warga-warga kita mendunia lah istilahnya. Nah, Iya. gimana Wahyu? Ada yang ingin ditanyakan Wahyu? Cukup ya. Oke, ini saya ingin minta ini sebagai penutup Pak Samsi, tolong kasih tips bagi anak-anak muda Sulawesi Selatan yang ingin
berkarir atau bekerja di luar negeri, Pak? Tolong kasih tips untuk mereka eh, sebagai Oh, penutup, silahkan. iya, baik Pak. Iya, jadi bagaimana ya? Generasi muda harus berpikir bagaimana bisa berkarir ke luar negeri atau berpikir ke luar negeri. Karena kalau berpikir dalam negeri sudah banyak, Pak. Generasi muda ini sudah banyak berpikir dalam negeri, tapi yang kita cari ini berpikir untuk berkarir ke luar negeri. Dan berkarir ke luar negeri itu peluang untuk menjadi generasi yang kaya di usia muda dan terhindar dari kemiskinan di usia tua. Iya. Dan ya sering saya bertanya, generasi muda yang ingin kaya di usia muda ada enggak? Ada. Kalau ada, ya berkarya aja ke luar negeri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkarya di luar negeri, usahakan mengerjakan pekerjaan lebih baik dari orang yang sudah kerjakan. Dan itu dikatakan berpikir kreatif. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang belum orang kerjakan atau memikirkan sesuatu yang belum orang pikirkan. Dan itu dikatakan inovatif. Jadi, ingin kaya di usia muda ke luar negeri, ketika berada di luar negeri, bagaimana bisa mengerjakan pekerjaan lebih baik dari orang yang sudah kerjakan dengan baik, dan itu dikatakan kreatif, dan bagaimana bisa berpikir yang belum orang pikirkan, atau mengerjakan pekerjaan yang belum orang pernah pikirkan, dan itu dikatakan inovatif. Jadi, ingin kaya di usia muda, berkarir ke luar negeri, ketika berkarir luar negeri, ya usahakan mengerjakan pekerjaan itu lebih baik dari orang yang sudah kerjakan, dan mengerjakan pekerjaan yang belum pernah orang pikirkan. Ya, jadi kaya di usia muda, berkarir ke luar negeri, berpikir kreatif, dan berpikir inovatif. Makasih, Pak. Luar biasa, luar biasa Pak Samsi. Eh, oke, teman-teman, kita sampai di penghujung acara. Luar biasa ya, malam ini kita dapat ilmu berlapis-lapis. Minum teh manis sambil duduk bersila, ngobrol bareng Pak Samsi, makin cerdas kepala kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita malam ini, Dr. Samsi Alang, Magister Manajemen, atas waktunya, ilmunya, dan inspirasinya. Semoga bincang santai kita malam ini bisa menjadi suluh bagi siswa, guru, dan orang tua yang sedang mencari jalan terang menuju karir yang gemilang, baik di dalam maupun di luar negeri. Baik, saya Budi Prahastyo, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya, Cangkir BKK Skadars. Insya Allah berikutnya itu kami akan mengundang beberapa kawan dari apa LPK ya, yang mengantarkan atau lembaga-lembaga yang disebut tadi Pak Samsi, mengantarkan teman-teman ke luar negeri. Ada yang ke Jepang, Shinsei Sarifudin, kemudian ada yang ke Jerman, Pak Andis. Oke, kalau tamu datang bawa oleh-oleh, narasumber kita malam ini bawa bekal masa depan yang tak kalah mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.